Baik, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Waalaikumsalam kita adalah warahmatullahi wabarakatuh. Studi Integrasi Islam dan Sains. Slide-nya sudah nampak, ya? Studi Integrasi Sampun. Islam dan Sains. Mata kuliah ini adalah mata kuliah sebenarnya ciri khas perguruan tinggi agama Islam negeri itu adalah terjadinya integrasi Islam dan Sains. Jadi kita sudah tidak lagi memisahkan sebenarnya antara ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum, ya, dengan ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Makanya kemudian ada beberapa pendekatan yang hasil diskusi dari teman-teman intelektual di perguruan tinggi Islam negeri, lebih-lebih di UIN Jakarta, maka kemudian mata kuliah ini harus diajarkan, tetapi sayangnya hanya di tingkat pasca sarjana. Karena sebenarnya integrasi Islam dan Sains itu harusnya sudah mulai dikenalkan ketika mereka masih PGMI, karena biar memiliki semangat yang luar biasa untuk mengkaji ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu sains dan teknologi. Selama ini ketika terjadi kemunduran Islam yang begitu luar biasa, maka kemudian masyarakat di dalam dunia Islam lebih-lebih terjadi dikotomi tentang pengetahuan itu. Jadi ada ilmu umum, ada ilmu agama. Biasanya yang menguasai ilmu umum, tetapi dia tidak menguasai agama. Atau yang dia menguasai ilmu agama, dia sangat buta sekali terhadap ilmu-ilmu pengetahuan umum. Maka seharusnya kalau kemudian kita perhatikan eh, sejarah peradaban Islam, ternyata para ulama kita dulu, para ilmuwan-ilmuwan kita dulu, eh, mereka fondasi mereka terhadap penguasaan ilmu-ilmu Islam sangat luar biasa. Baru kemudian mereka melakukan spesialisasi, ada yang ahli kedokteran, ahli fisika, ahli kimia. Maka kemudian ini mulai memunculkan lagi kesadaran pada diri kaum muslimin di akhir-akhir zaman ini. Saya sebut akhir zaman ini kan banyak orang aneh-aneh sekarang ini. Maka kemudian muncullah sebuah pemikiran yang saya sebut tentang apa tadi paradigma integrasi Islam dan Sains. Jadi ada upaya untuk Islamisasi sains. Sebelum saya masuk pada penjelasan tentang bagaimana paradigma yang berkembang yang dilakukan oleh para intelektual kita, lebih-lebih di Indonesia, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara knowledge dan science. Jadi kita harus mengetahui perbedaan dan persamaan antara knowledge. Knowledge itu pengetahuan, sementara science itu ilmu pengetahuan. Jadi kalau pengetahuan itu berarti segala hal yang kita ketahui tentang sesuatu objek. Jadi segala hal yang kita ketahui tentang suatu objek yang ia mencakup semua cabang pengetahuan yang kita miliki. Dan pengetahuan itu bisa dapat diperoleh melalui proses berpikir, bisa melalui proses merasa atau mengindra, melalui intuisi, bahkan juga bisa berasal dari wahyu dan Tuhan. Jadi pengetahuan, segala hal yang kita ketahui tentang sesuatu yang mencakup semua cabang pengetahuan, itulah yang disebut knowledge. Dan itu diperoleh dari berbagai sumber. Jadi bisa melalui proses berpikir manusia, bisa melalui proses pengalaman, experience, bisa melalui proses penginderaan manusia, bisa melalui insting, dan bisa juga melalui wahyu dari Tuhan. Maka terdapat 3 jenis pengetahuan. Knowledge itu ada 3, ada yang etis, yang bersifat etis, ada yang estetetis, dan ada yang logis. Pengetahuan yang etis itu biasanya membicarakan yang baik dan buruk. Itu kita bicara tentang etis, etika. Kemudian pengetahuan yang estetis itu membicarakan yang indah dan jelek. Jadi misalnya dunia arsitektur itu persoalan pengetahuan estetis. Kemudian ada pengetahuan yang logis, yang membicarakan yang benar atau salah. Maka dalam kerangka ini, menurut Jujun S. Surya Sumantri itu ilmu pengetahuan yang nanti kita sebut dengan sains, berarti termasuk pada pengetahuan logis. Jadi sains itu adalah bagian dari pengetahuan, dan itu adalah pengetahuan yang logis.
Maka ilmu pengetahuan tadi menurut Jujun tadi maka didefinisikan sebagai pengetahuan yang mencoba menjelaskan rahasia alam agar gejala alamiah tersebut tidak lagi merupakan misteri. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ilmu atau nanti yang kita sebut dengan sains atau ilmu pengetahuan itu adalah salah satu cabang dari pengetahuan yang dia memiliki sifat sistematis, terorganisasi, dapat diuji kembali, kemudian dapat diperoleh melalui pikiran, perasaan, indera, intuisi, dan wahyu tadi. Nah, pengetahuan yang memiliki sifat sistematis, terorganisasi, dapat diuji kembali, dan bersifat logis, itulah nanti yang disebut dengan sains, atau yang kita sebut dengan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita masuk pada mata kuliah kita. Mata kuliah kita adalah integrasi keilmuan. Kalau pengertian integrasi adalah menyatukan, gitu. Kalau pengertian ilmu yang sudah kita sebutkan tadi, maka terdapat gambaran bahwa kalau integrasi keilmuan itu berarti cara pandang tertentu atau model pendekatan tertentu terhadap ilmu pengetahuan yang bersifat menyatukan. Jadi sekarang ini nanti akan banyak pengetahuan-pengetahuan, tesis-tesis atau disertasi yang interdisipliner. Jadi lintas ilmu. Nah, integrasi ilmu itu berarti nanti cara pandang tertentu atau model pendekatan tertentu terhadap ilmu pengetahuan yang itu bersifat menyatukan. Nah, dalam pendekatannya di para ilmuwan kita di dunia ketiga, di negeri-negeri kaum muslimin kita akan menemukan paradigma integrasi ilmu itu bisa dirinci menjadi tiga. Yang pertama adalah paradigma integrasi ilmu integratif. Jadi paradigma integrasi ilmu integratif itu cara pandang ilmu yang menyatukan dianggap semua pengetahuan itu dalam satu kotak. Jadi semuanya dilebur dalam satu kotak, diasumsikan sumber pengetahuan itu adalah satu sumber tunggal, yaitu berasal dari Tuhan. Adapun sumber-sumber lainnya seperti indera, pikiran, intuisi tadi dipandang sebagai sumber penunjang sumber inti. Paradigmanya ini disebut dengan paradigma integrasi ilmu integratif. Jadi ada para ilmuwan kita yang mencoba melakukan islamisasi sains dengan melakukan pendekatan yang disebut dengan integratif. Jadi dia menganggap bahwa semua pengetahuan yang ada itu dalam satu kotak. Jadi dilebur jadi satu, diasumsikan dia sumbernya satu, yaitu sumber tunggal, yaitu dari Tuhan. Adapun sumber-sumber yang lain adalah penunjang sebagai sumber penunjang sumber inti. Ini pendekatan yang pertama adalah pendekatan yang integratif. Nanti akan kita lihat di lapangan bagaimana yang terjadi, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan sampai hari ini kita masih ketinggalan terhadap sains dan teknologi karena kita sudah terlalu lama melakukan dikotomi tadi itu, ilmu umum, ilmu agama, sehingga kemudian satu sama lain tidak terjadi connecting. Padahal sebenarnya hakikatnya itu ilmu itu adalah satu berasal dari Allah tadi, sedangkan manusia yang menemukan. Yang kedua adalah paradigma integrasi ilmu integralistik. Kalau tadi integratif, bahwa semua ilmu itu dilebur jadi satu, dianggap bersumber satu dari Tuhan tadi, yang kemudian yang lainnya adalah bagian dan penguatannya itu. Tapi kalau paradigma integrasi ilmu integralistik itu adalah memandang Tuhan sebagai sumber segala ilmu. Tetapi tidak melebur, tidak dilebur sumber-sumber lain tadi tidak dilebur. Tetapi menunjukkan bahwa sumber-sumber ilmu lainnya itu adalah bagian dari sumber-sumber dari ilmu dari Tuhan. Kalau yang integratif tadi itu dilebur jadi satu kotak. Jadi semua ilmu dilebur jadi satu kotak, kemudian menganggap satu sumbernya. Tapi kalau yang integralistik adalah memandang memang sumber segala ilmu itu dari Tuhan, tetapi tidak melebur sumber-sumber lain. Hanya ditunjukkan bahwa sumber-sumber lain itu adalah bagian dari sumber ilmu dari Tuhan. Sedangkan yang ketiga, paradigma ilmu integrasi ilmu dialogis yang ketiga adalah pendekatan dialogis. Jadi dapat diartikan gini, cara pandang terhadap ilmu yang terbuka ini. Dia menghormati keberadaan jenis-jenis ilmu secara proporsional.
tetapi tidak meninggalkan sifat kritis. Jadi terbuka artinya satu ilmu itu atau sekumpulan ilmu itu dapat bersumber dari agama, dapat juga bersumber dari ilmu-ilmu sekuler, tetapi diasumsikan itu bisa bertemu saling mengisi secara konstruktif. Maka disebut dialogis. Jadi masih pendekatannya masih dialogis. Jadi dia mengakui ilmu-ilmu agama, mengakui ilmu-ilmu sains sekuler tadi itu, tapi diasumsikan bisa dapat bertemu, saling mengisi, dan saling mengkritisi secara konstruktif. Nah, tiga paradigma ini yang sekarang berkembang di negeri-negeri dunia ketiga, termasuk di Indonesia. Bagaimana dia melakukan integrasi Islam dan sains, atau yang kemudian disebut dengan Islamisasi sains. Jadi ada tiga paradigma. Paradigma besar yang menaungi ketika ada upaya untuk kembali membangun peradaban Islam yang tangguh. Jadi paradigma yang pertama tadi adalah paradigma satu adalah paradigma integratif. Semua ilmu itu dilebur jadi satu kotak tadi itu, dianggap semuanya memang berasal dari Tuhan, kemudian sumber-sumber yang lainnya adalah penguat dari sumber inti. Sedangkan paradigma yang kedua adalah integralistik. Integralistik itu mengaku bahwa sumber ilmu itu berasal dari Tuhan, tetapi dia tidak lebur. Jadi sumber-sumber ilmu itu tidak dilebur jadi satu, tapi kemudian hanya ditunjukkan bahwa itu semua adalah bagian dari sumber dari Tuhan. Sedangkan yang ketiga adalah paradigma integrasi ilmu dialogis. Ini dia tidak melebur, tetapi dia juga mengakui ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu agama, tetapi keberadaannya adalah saling saling terbuka, saling memberikan mengisi secara konstruktif dan masih terus didialogiskan. Ini tiga pendekatan integrasi Islam dan sains di dalam dunia ketiga termasuk di Indonesia. Nanti kita akan di dalam penelitian-penelitian Anda nanti, sekarang kan sudah banyak muncul sekolah-sekolah unggulan, di mana misalnya di Kediri saja ada Risalah. Nah, di situ anak-anak IPA-nya juga luar biasa, alfianya juga luar biasa, Al-Quran dan As-Sunnahnya. Mungkin ini adalah bagian upaya untuk kembali mengintegrasikan Islam dan sains. Nah, tapi nanti dilihat, akan ada pada pendekatan-pendekatan. Jadi Anda nanti bisa melakukan pola tesisnya itu bisa pola integrasi Islam dan sains di sekolah mana, pola pendekatan integrasi Islam dan sains di sekolah mana menurut Ismail Al-Faruqi misalnya. Anda bisa menjadikan guide itu, ide pemikiran Ismail Faruqi itu menjadi guide penelitian Anda. Apakah kemudian sudah terjadi apa enggak apa yang dilakukan yang integrasi Islam dan sains itu di sekolah itu. Jadi ini bisa juga menjadi membantu Anda untuk melakukan penelitian-penelitian di tesis Anda nanti. Nah, ini beberapa kontroversi pandangan religius dengan sains sekuler. Misalnya pandangan tentang ruh. Nah, kaum religius dengan kaum sains modern sekuler berbeda. Ruh bersifat fundamental, dari materi hanya bersifat derivatif dari ruh. Sementara sains modern sekuler pembahasan ruh hanya sebagai pelengkap saja, jadi yang tidak memiliki pengaruh apa-apa. Kemudian tentang manusia, jadi kaum religius mengatakan bahwa manusia tergantung pada Tuhan sebagai zat yang memiliki kelebihan. Sementara kalau sains dan modern sekuler, manusia memiliki kelebihan, Tuhan tergantung pada manusia. Kehidupan akhirat pun pandangannya berbeda. Meyakini sebuah kehidupan akhirat yang bahagia. Sementara sains modern sekuler menolak kehidupan akhirat. Bahkan kematian itu dianggap titik akhir yang keji bagi individu. Makna kehidupan pun berbeda. Ya, menilai kebahagiaan pun berbeda. Nah, ini tergantung dari pola pendidikan dan pandangan mereka. Nah, upaya para ilmuwan kita, intelektual muslim kita, agar kemudian kembali peradaban Islam itu menjadi jaya, sebagaimana pada masa kejayaan Islam dulu. Kalau kita belajar dari ilmuwan muslim pada masa kejayaan Islam itu, teman-teman sekalian, kita akan dapati di banyak rujukan dan buku, ilmuwan kita misalnya Yakub Al-Kindi, Abu Bakar Ar-Razi, itu seorang dokter yang terkenal. Namun mereka juga ahli filsafat, namun mereka juga paham agama. Mereka hafal Quran, mereka memiliki pemahaman agama yang luar biasa. Dia ahli astronomi, musikologi. Itu artinya para ilmuwan kita luar biasa. Mereka tidak membedakan antara Islam dan sains itu sebenarnya. Ibnu Sina, seorang filosof, ya, seorang filsuf, seorang dokter. Tapi dia juga ahli hukum.
penyair, dia paham Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan dia hafal Quran. Al-Farabi, ini dia juga dikenal sebagai seorang filosof juga, ahli musik, tetapi dia juga memiliki pengetahuan tentang obat-obatan. Al-Biruni, ini seorang astronom terkenal, dia juga menguasai ilmu filsafat, ya, ilmu matematika, geografi. Ya, Ibnu An-Nafis juga terkenal sebagai dokter, juga memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar iman dan hadis. As-Samakhsyari, nah, kita lebih kenal beliau adalah ulama tafsir terkenal. Tetapi dia juga memiliki pengetahuan geografi, linguistik, dan sastra. Nah, kalau kita mau pelajari peradaban-peradaban Islam di masa kejayaan Islam, ada benang merah yang coba saya ambil gagasan ini untuk kembali kemudian digulirkan lagi pada diri kaum muslimin dan para intelektual Islam. Kita akan dapati bahwa integrasi sains dan teknologi dengan Islam, kenapa dulu bisa tercapai dengan baik dan sebenarnya Barat itu punya utang peradaban dengan Islam. Ternyata ada 3 segitiga ini. Yang pertama, para ilmuwan kita dulu itu, memang mereka didorong oleh kesadaran akan hubungan dia dengan Allah. Berarti pondasi akidahnya begitu luar biasa. Sehingga kemudian memunculkan kepribadian Islam. Sehingga kemudian dia memiliki dorongan semangat untuk belajar ilmu-ilmu Islam. Jadi sejak anak-anak dia sudah dibangun kesadarannya akan hubungannya dengan Tuhan, kemudian dia memiliki semangat belajar untuk mempelajari ilmu elementer, ilmu-ilmu Islam. Maka kemudian langkah berikutnya mereka melakukan spesialisasi untuk menguasai sains dan teknologi tadi itu. Ada yang ahli fisika, ada yang ahli kimia, ada ahli biologi, ada ahli kedokteran. Tetapi pondasinya itu kokoh, kepribadian Islamnya dibangun tadi itu, kemudian penguasaan ilmu-ilmu Islamnya begitu luar biasa. Maka kemudian sains dan teknologi adalah pilihan. Maka kata Imam Al-Ghazali itu kan ilmu syar'i itu adalah ilmu yang wajib kita pelajari. Sedangkan yang ghairu syar'i, ilmu-ilmu kehidupan, sains dan teknologi itu fardu kifayah. Berarti disitulah spesialisasi nanti dan itulah pilihan. Maka kalau kita perhatikan teman-teman sekalian, maka sebenarnya pondasi inilah yang harus kita bangun. Jadi bagaimana kita nanti menanamkan anak-anak didik kita. Jadi tidak hanya dikenalkan pada saat ketika kuliah, pasca sarjana harusnya. Maka kalau kita ingin bicara tentang kembalinya peradaban Islam, maka kita harus bangun lagi ini integrasi Islam dan sains. Di mana pondasi yang pertama adalah membangun akan dorongan, akan kesadaran akan hubungan dia dengan Allah. Ini yang disebut dengan idroksilah billah. Dan dorongan inilah yang kemudian akan semangat untuk membangun dirinya untuk belajar ilmu-ilmu Islam yang memang untuk diterapkan, untuk diamalkan. Maka memunculkan kepribadian Islam, kemudian dia belajar ilmu-ilmu elementer Islam dia kuasai, maka langkah berikutnya mereka akan spesialisasi. Mereka bisa memilih sesuai dengan kecenderungannya. Maka jangan heran nanti ketika ada orang ahli fisika, kimia, kedokteran, para intelektual kita, ilmuwan kita dulu, mereka juga memiliki basic dasar Islam yang luar biasa. Dan inilah yang sekarang hilang pada diri kaum muslimin. Jadi ditambah ketika pada masa penjajahan dipisahkan itu agama dengan dunia, dianggap udah belajar agama itu hanya di pondok-pondok, ilmu umum dipisahkan dengan ilmu agama. Lah, sekarang sudah mulai muncul lagi kesadaran, maka kemudian ada upaya dari para intelektual kita adalah melakukan islamisasi sains. Nah, sehingga pengertian integrasi sains dan teknologi dengan Islam dalam konteks sains modern, yang gagasan kami munculkan ini adalah dengan 3 segitiga itu tadi. Maka kalau kita dikatakan profesionalisme adalah berarti kompetensi dalam satu bidang ilmu tertentu nanti yang akan kita tekuni, itu bersifat duniawi, tetapi seiring dengan kesadaran ketuhanan. Jadi ketika nanti dia seorang ahli fisika, ketika dia ahli kimia, ketika dia ahli kedokteran, tetapi itu semua dibangun atas kesadaran akan hubungan dia dengan Tuhan. Sehingga kemudian tidak lepas dari Tuhan itu. Sehingga kata Profesor Komarudin Hidayat, harusnya Islami Sains itu adalah semakin dia belajar sains, semakin dia menemukan dunia kedokteran, dunia teknologi modern, ternyata itu semakin memperkuat keimanan dia. Maka Thorik al-Iman sebenarnya, jalan untuk menuju iman.
Nah, kesadaran akan ketuhanan ini, teman-teman sekalian, tidak akan muncul tanpa adanya pengetahuan elementer tentang ilmu-ilmu Islam tadi. Maka pondasi yang pertama tadi memang kesadaran akan hubungan dia dengan Tuhan dibangun, sehingga kemudian memunculkan semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu Islam, dan ilmu-ilmu Islam tadi itu membuat mereka memiliki kepribadian Islam. Jadi dua aspek yang harus saling menumpang satu sama lain. Karena itu nanti pondasi. Dan kepribadian Islam tadi itu nanti tergantung dari kesadaran akan hubungan dia dengan Allah, kemudian penguasaan dan pemahaman yang terhadap ilmu-ilmu Islam. Baru setelah itu, dia boleh memilih spesialisasi tadi itu. Penguasaan sains dan teknologi adalah pilihan, karena tidak semua wajib, tidak semua kemudian harus belajar kedokteran, tidak semua harus belajar kimia, tidak semua harus belajar biologi. Tetapi dua hal tadi, pondasi itu menjadi pondasi dasar, sehingga ketika untuk mengambil spesialisasi tadi itu, dia memiliki dasar yang kokoh. Nanti ketika jadi insinyur pun, insinyur yang pemahaman Islamnya luar biasa. Ketika dia ahli kedokteran, kedokteran yang Islam yang luar biasa. Dan itulah dulu yang dimiliki oleh para ilmuwan-ilmuwan kita. Sehingga kalau saya gambarkan, kompetensi yang harus dibangun ketika kita ingin menciptakan integrasi Islam dan sains yang memang di dalam pendekatannya ada 3 paradigma tadi yang sudah saya jelaskan di awal, adalah pendekatan integratif, kemudian integralistik, dan dialog. Jadi kalau kita bicara kompetensi atau kinerja kita sebagai orang yang profesional, harusnya pertama yang paling dalam ini adalah yang dibangun akidah dan nilai-nilai kehidupan. Karena ini pondasi. Kesadaran akan hubungan dia dengan Tuhan, kesadaran akan hubungan dia dengan Allah, dengan Al-Khaliq, ya Rabbul Alamin. Ini yang menjadikan pondasi yang kuat. Inilah yang disebut dengan ketika dia nanti jadi apa saja, jadi ilmuwan apa saja, kesadaran akan hubungan dia dengan Tuhan ini adalah semakin memperkuat keimanan dia. Kemudian yang kedua adalah sikap dan konsep diri. Bagaimana dia memiliki sikap dan konsep diri yang berdasarkan Islam tadi itu. Sehingga dia memiliki kepribadian Islam, kemudian dia semangat untuk mengkaji ilmu-ilmu elementer Islam, dan kemudian dia diikuti oleh spesialisasi. Nah, dia akan spesialisasi sesuai dengan kecenderungannya, pengetahuan dan keterampilan apa yang nanti ia kuasai. Nah, sehingga kemudian menjadikan kinerja profesional yang Islami. Inilah gambaran teman-teman sebagai pengantar gagasan bagaimana kemudian Islamisasi sains harus dikembangkan. Dan menurut saya itu tidak hanya diperkenalkan di tataran pasca sarjana, maka seharusnya kemudian itu sudah harus dimulai ketika awal dari PG, MI, dan seterusnya. Karena dari situ kemudian ketika orang misalnya belajar IPA, bagaimana ketika dia belajar IPA, sebelum dia menyampaikan IPA, ditanamkan juga nilai-nilai Islam. Bagaimana ayat-ayat kauniyah dengan ayat-ayat kauliyah di dalam Al-Quran. Maka di situ kemudian ada connecting-nya, sehingga kemudian siswa itu jadi semangat, dan siswa itu tidak memiliki pemahaman, dah belajar fisika bisa kok agama enggak. Nah, inilah kemudian pentingnya pemahaman kita terhadap bagaimana pentingnya melakukan integrasi Islam dan sains. Baik teman-teman sekalian, ini mungkin sebagai pengantar, silakan kalau ada yang bertanya, monggo. Dan beberapa tulisan sudah saya kirim untuk jenengan baca, terus kemudian ada topik-topik bahasan yang akan kita diskusikan. Mudah-mudahan waktu kita cukup karena hanya 6 kali pertemuan, dan jenengan bisa pilih nanti satu makalah itu bisa dilakukan oleh 2 mahasiswa. Karena mahasiswa kita ada sekitar berapa? 25-an ya. Kalau di kelas PGMI sedikit, mahasiswanya cuma 9. Sehingga mereka harus satu makalah 1 orang. Ya, satu makalah 2 orang. Silakan. Monggo kalau ada yang ditanyakan di pertemuan pertama ini. Silakan. Apa yang saya sampaikan hari ini sudah saya tulis dan saya sudah kirim di grup, sehingga Anda bisa baca ulang lagi, Anda bisa kemudian pelajari. Memang ada 3 pendekatan yang dilakukan oleh para ilmuwan kita, termasuk di dunia ketiga. Nah, Indonesia masuk dunia ketiga. Di dunia Islam, yaitu paradigma integratif tadi itu dianggap semua ilmu itu dilebur jadi satu kotak,
yang bersumber dari Tuhan, kemudian sumber-sumber yang lainnya hanya penguat dari sumber inti, kemudian paradigma integrasi ilmu yang kedua adalah integralistik. Jadi sumber ilmu itu dari Tuhan, tetapi sumber-sumber ilmu yang lainnya itu tidak dilebur jadi satu. Jadi dia dibiarkan, tetapi itu adalah bagian dari sumber ilmu yang dari Tuhan. Nah, yang ketiga adalah pendekatan integrasi ilmu dialogis. Nah, dialogis itu antara ilmu umum dan ilmu agama, keberadaannya diakui masing-masing, tapi kemudian saling mengisi, kemudian terjadi eh, saling mengkritisi, kemudian kalau ada yang baik ya diambil, kalau tidak ya ditinggal. Kan gitu. Sehingga ada tiga pendekatan paradigma. Nanti di pertemuan yang kedua adalah saya akan sampaikan pola-pola pragmatisnya kayak apa yang sekarang dilakukan oleh para ilmuwan kita ketika ada upaya tentang islamisasi sains ini. Dan sekarang banyak sekolah-sekolah min yang unggulan. Apakah sudah terjadi integrasi Islam dan sains atau hanya masing-masing itu berjalan, kemudian kurikulumnya begitu banyak sehingga siswa juga hafalannya juga banyak, rapotnya juga tambah banyak, ada rapot umum, ada rapot agama. Nah, bagaimana melihat pola-pola integrasi Islam dan sains itu di lapangan? Apakah sudah terjadi? Nah, makanya kemudian ada pemikiran-pemikiran dari beberapa ilmuwan kita. Tadi saya mengungkapkan gagasan tadi, berangkat dari apa yang kejayaan Islam masa lampau, ternyata ada tiga segitiga tadi itu. Jadi kepribadian Islam, dorongan kesadaran akan hubungan dia dengan Tuhan, kemudian belajar untuk semangat mempelajari ilmu-ilmu elementer Islam, baru yang ketiga adalah spesialisasi tadi. Dia bisa memilih sains dan teknologi sesuai dengan kecenderungannya tadi. Tetapi dua pondasi ini sudah kuat, maka akan terjadi nanti ketika dia menguasai sains dan teknologi, maka penguasaan dan sains teknologi itu ternyata semakin menguatkan iman dia. Maka torik al-iman. Karena ternyata penemuan sains dan teknologi sekarang ini semakin membuktikan kebenaran ayat-ayat suci Al-Quran, kebenaran an-nubuwah. Nah, itu menunjukkan bahwa Islam tidak terpisah dengan ilmu pengetahuan atau sains. Dan itu tidak bisa disamakan dengan agama yang lain, karena pada waktu Renaissance di Eropa itu dia memang ada konflik dengan pihak gereja, dan sehingga kemudian dia memisahkan ilmu dengan agama. Dan ternyata ini disamakan terhadap Islam. Dan ternyata Islam memiliki keluasan yang luar biasa. Makanya kemudian ada upaya kembali untuk membangkitkan peradaban Islam melalui integrasi ilmu atau integrasi Islam dan sains. Baik, teman-teman sekalian, masih ada waktu 8 menit, karena kalau Zoom itu kan 40 menit kita akan mati. Nah, nanti akan kita break lagi, kita akan mungkin ada pertanyaan, ada yang perlu ditanyakan pada kuliah ini. Monggo, silakan. Saya kasih kesempatan untuk masih ada waktu 8 menit. Oke, silakan. Ya Pak, terima kasih. Nah, terima kasih. Ya, saya Muhammad Ali Mahbub, Pak. Salam kenal, ngaturaken Sugeng Riyadi. Sama-sama, mohon maaf. Mas Ali, silakan, monggo Mas Ali. Ini saya tadi tertarik Pak, masalah terjadinya dikotomi antara sains dan ilmu agama ya Pak. Iya. Mengenai tadi sempat disinggung juga bahwa di Eropa terjadi pemisahan antara sains dan agama. Itu karena adanya benturan pihak ilmuwan, filsuf itu dengan pihak gereja. Sebagaimana yang jadi pada peristiwanya Galileo dan filsuf yang akhirnya dihukum mati karena dianggap sesat itu Pak ya. Ya. Untuk di Indonesia menurut Bapak, ini diawali dari mana terjadinya dikotomi antara sains dan ilmu agama? Dulu kan kita tahu dari beberapa penjelasan dari Bapak siapa itu yang mengarang buku Atlas Wali Songo itu, Bapak Doktor siapa ya Pak ya? Itu dikatakan bahwa siapa? Saudara? Itu dulu dikatakan bahwa pesantren itu sebagai pusat peradaban, Pak. Ya, betul. Bahkan tidak hanya mempelajari masalah ilmu agama, di sana ternyata ditemukan manuskrip-manuskrip yang berisikan tentang tinggalan ilmu-ilmu dari peradaban dahulu, dari para wali songo yang membahas tentang pengobatan, metalurgi, dan lain-lain, bahkan produksi senjata itu juga dipusatkan di
pesantren, Pak. Iya. Nah ini menurut Bapak kira-kira awal mula terjadinya dikotomi antara sains dan teknologi ini dilatar belakangi atau disebabkan oleh apa, Pak? Gitu. Ya, Iya. terima kasih seperti itu saja. Baik. Jadi, para, dakwah Wali Songo kita itu belum belum selesai keburu kedatangan penjajah. Nah, ketika kedatangan penjajah Belanda, itu kemudian mereka melihat bahaya pesantren ini kalau kemudian maka dikirimlah, kalau kita masih ingat ketika Aceh itu nggak takluk-takluk gitu kan, dikirimlah seorang orientalis barat yang namanya apa, Senu Nugroho. Nah, pemikiran Senu Nugroho itulah yang kemudian sekarang diadopsi sampai hari ini, dipisahkan agama dari apa, kehidupan dunia. Jadi suro itu ya belajar agama saja, jangan etan. Dan ini keterusan sampai sekarang. Terjadi apa enggak sampai sekarang ini? Nah, jadi sebenarnya, eee, pendidikan-pendidikan modern kita itu sudah sejak diawali sebab kita tahu bahwa para wali songo itu adalah ahli di bidang macam-macam. Karena ketika kemudian dia nyampe di Indonesia, itu bukan, diutus ya, bukan apa, pedagang Persi dan Gujarat. Anda bisa baca tulisannya sejarawan Ahmad Suryansah. Jadi memang itu utusan resmi dari apa, eee Islam, kekhilafan Islam saat itu yang masih jaya. Sehingga kemudian mereka itu ada ahli ahli apa, ahli politik, kemudian ahli ekonomi, kemudian ahli tata negara. Mereka memang ahli-ahli nih. Sehingga kemudian jenengan hari ini pun kita masih lihat. Jadi kalau misalnya ada alun-alun itu mesti ada masjid ya kan? Itu mesti ada masjid, terus kemudian ada tempat bupati atau apa. Itu sebenarnya peninggalan oleh para wali songo yang kemudian memang ini keburu datang Belanda tadi, penjajahan. Dan sampai hari ini maka pemikiran Senu Nugroho itu ada di dalam ditanamkan itulah dan penjajahan itu luar biasa kan, dijajah lama kan, 350 tahun. Sebenarnya bukan 350 tahun karena Aceh itu baru takluk sekitar tahun berapa. Tetapi Aceh baru ditaklukkan setelah Senu Nugroho. Dia hafal Quran, hafal hadis, dia tahu. Dia mengatakan ini harus dipisahkan ini agama dengan negara, dipisahkan. Kemudian surah-surah itu tidak boleh bahas ini, pondok-pondok dan itu keterusan dan upaya itu ditanamkan terus-menerus. Sampai kemudian sejarah peradaban Islam yang kita pelajari di Indonesia itu dirubah. Jadi teman saya belajar sejarah itu harus belajar ke Belanda. Nah, kalau sudah belajar ke Belanda kan berarti ya mereka 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 sudah merubah itu semua. Makanya kemudian ada upaya dari sejarawan muslim kita dari Unpad, dari Ahmad Mansur Suryanegara yang nulis buku tebal itu. Itu mengungkap begitu luar biasa bagaimana umat Islam punya andil besar terhadap negeri ini dan bangsa ini. Dan inilah yang kemudian ada upaya kembali bagaimana membangun lagi apa peradaban Islam yang tangguh tadi itu. Sehingga sekarang ini kan banyak, tadi saya contoh, kekhasan Lirboyo tetap dipertahankan kan, tetapi Lirboyo juga punya Arisalah tadi itu, yang kemudian di Jawa Timur termasuk sekolah paling termasuk mahal ya, Arisalah itu dan itu nilainya IPA, IPA-nya, nilai-nilai eksaknya itu sama dengan SMA Negeri 2, SMA Negeri 1. Tetapi dia memiliki hafalan alfiyah, dia memiliki apa, ilmu-ilmu ilmu-ilmu dinnya juga dikuasai. Nah, tapi nanti kita akan coba nanti dalam riset Anda, apakah kemudian kan sekarang sudah banyak SMP Islam terpadu, SD Islam, kemudian MAN unggulan Malang ya, ada MAN model di apakah memang sudah terjadi integrasi Islam dan sains itu atau hanya dialogis. Tadi kan pendekatannya hanya tiga. Satu adalah apa? Integratif, yang kedua adalah integralistik, yang integratif itu dilebur jadi satu, kemudian integralistik itu adalah bersumber dari Tuhan, tetapi sumber-sumber ilmu tadi itu tidak dilebur jadi satu. Sedangkan yang ketiga adalah masih dialogis tadi. Nah, rupanya di Indonesia ini masih pendekatannya masih ini. Nanti ada pola-pola pragmatis diletakkan jadi satu gitu kan. Misalnya bahas ekonomi Islam itu. Ternyata bahasanya tidak sampai pada sistem, hanya apa ekonomi Islam ngurusi perbankan syariah gitu aja dalam. Tetapi gambaran sistem ekonomi globalnya itu masih ekonomi konvensional. Maka sebenarnya ini tugas besar dan tugas mulia bagi para ilmuwan kita. Karena kalau tidak kita bebek terus ini, ya, kita bebek terus bek gitu kan, akhirnya akan jadi trio bek nanti. Tetapi kemudian seringkali saya mengatakan umat Islam itu seperti kehilangan kunci di dalam rumah.
tetapi dia mencari di luar rumah. Dia cari kunci itu di luar rumah. Kenapa kok dicari di luar rumah? Karena di luar rumah lebih terang. Pertanyaannya, kuncinya ketemu apa enggak? Jadi kondisi umat Islam saat ini seperti umat apa? Seseorang yang kehilangan kunci, kunci itu hilang di dalam rumah, tetapi dia mencari di luar rumah dengan alasan karena di luar rumah lebih terang, sementara di rumah gelap. Nah pertanyaannya, ketemu apa enggak? Enggak bakalan ketemu. Maka harusnya kita kembali kepada apa? Nilai-nilai Islam yang begitu luar biasa tadi itu. Ya, kita break dulu teman-teman sekalian. Kurang 1 menit. Nah, nanti kita akan masuk lagi. Kalau ada yang ditanyakan, monggo. Nanti link ID meetingnya saya akan sampaikan ke grup. Jadi link dan ID meetingnya akan saya sampaikan grup. Ya, kita break dulu. Kita akan masuk lagi kalau mungkin ada pertanyaan. Mengantar mata kuliah ini sudah saya kirim di WA. Silakan dibaca dan dibagi. Nanti kepala sukunya, ya ada kontingnya ya. Jadi dibagi. Makalah 1 ini siapa? Jadi satu topik bahasan untuk 2 mahasiswa. Baik, sementara kita break karena waktu kita hanya tinggal 1 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.